Selamat pagi anak-anak. Kita ketemu lagi ya di tema 2, subtema 1, pembelajaran 5 dan 6. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran IPA, Bahasa Indonesia, SBDP, dan PKN. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita kali ini dalam mapel IPA diharapkan kalian dapat mengidentifikasi fungsi organ pernapasan pada manusia. Untuk SBDP, kalian dapat mengidentifikasi ciri-ciri lagu bertanggal nada minor dan mampu menyanyikan lagu Gugur Bunga dengan benar. Untuk mapel bahasa Indonesia, kalian mampu menggali informasi dari teks yang berkaitan dengan pertanyaan apa dan bagaimana. Serta dalam mata pelajaran PKN, diharapkan kalian dapat menjelaskan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baiklah anak-anak, kita sebagai makhluk hidup memiliki ciri-ciri yaitu antara lain bernapas. Setiap saat kita bernapas, saat menarik napas, maka rongga dada kita akan mengembang. Sebaliknya, jika kita mengembuskan nafas, maka rongga dada kita kembali ke ukuran semula. Bernapas juga membutuhkan kekuatan otot loh. Nah, otot manakah itu? Mari kita simak. Nah, anak-anak, perhatikan cerita cuplikan di bawah ini untuk menjawab pertanyaan yang ada di slide yang berikutnya. Diafragma atau otot pernapasan. Sistem pernapasan adalah sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Sistem pernapasan pada manusia merupakan saluran yang digunakan untuk membawa udara ke dalam paru-paru. Paru-paru merupakan tempat terjadinya pertukaran gas. Bernapas adalah kegiatan menghirup oksigen ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida dari dalam tubuh. Kegiatan bernapas membutuhkan kekuatan otot. Otot pernapasan utama adalah diafragma. Diafragma terdapat di bagian bawah rongga dada. Diafragma berbentuk seperti kubah. Diafragma memisahkan jantung dan paru-paru dengan otot perut, antara lain lambung, usus, limpa, dan hati. Tubuh tergantung pada kontraksi diafragma agar pernapasan dapat berfungsi dengan normal. Demikianlah cuplikan artikel yang saya bacakan. Kerjakan soal berikut. Setelah kalian mengamati dan mendengarkan cuplikan artikel tentang diafragma tadi, maka jawablah pertanyaan tentang yang berhubungan dengan artikel tadi. 1. Apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan? 2. Di mana pertukaran gas terjadi saat manusia bernafas? 3. Otot apa yang bekerja saat manusia bernapas? 4. Di mana letak otot pernapasan? Dan 5. Menurutmu apakah otot diafragma sangat penting dalam sistem pernapasanmu? Kerjakan dengan baik, soal ditulis juga. Selamat mengerjakan. Nah anak-anak, sekarang coba amati dan baca dalam hati teks tentang bernapas membutuhkan kekuatan otot. Dibaca dengan baik karena di dalamnya mengandung informasi-informasi yang sangat dibutuhkan untuk pembelajaran IPA. Silahkan membaca dengan seksama. Pada proses pernapasan ada dua macam, yaitu pernapasan perut dan pernapasan dada. Pernapasan perut adalah pernapasan yang dibantu oleh otot diafragma.
Otot diafragma ini adalah garis lengkung hitam seperti pada gambar yang berada di antara rongga perut dan rongga dada. Ketika udara masuk, maka otot diafragma akan berkontraksi. Diafragma akan mendatar sehingga volume rongga dada akan membesar yang menyebabkan udara bisa masuk. Sedangkan pada ekspirasi atau mengeluarkan udara, otot diafragma akan berelaksasi. Otot perut berkontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada sehingga volume rongga dada menjadi mengecil, seperti terlihat pada gambar. Perhatikan dengan baik-baik ya. Setelah ini adalah penjelasan tentang pernapasan dada. Nah, anak-anak, pernapasan dada itu dibantu oleh otot-otot tulang rusuk. Ketika udara masuk atau inspirasi, tulang rusuk akan terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk menyebabkan volume rongga dada membesar. Tetapi ketika udara keluar, maka tulang rusuk turun sehingga volume rongga dada mengecil. Perhatikan gambar di atas dengan sebaik-baiknya. Berikut ini adalah video pembelajaran tentang proses pernapasan pada manusia dan hewan. Perhatikan. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sistem pernapasan hewan. Sistem pernapasan setiap jenis hewan berbeda-beda. Sistem pernapasan hewan disesuaikan dengan tempat hidupnya. Cacing tanah bernapas menggunakan permukaan kulit basah dan berlendir. Serangga bernapas menggunakan trakea. Ikan bernapas menggunakan insang. Amfibi yang diwakili oleh katak saat fase berudu bernapas menggunakan insang. Saat fase katak dewasa, bernapas menggunakan permukaan kulit yang lembab dan paru-paru. Reptilia bernapas menggunakan paru-paru. Burung bernapas menggunakan paru-paru. Saat terbang, sistem pernapasan dibantu oleh udara yang disimpan di pundi-pundi udara. Kita bernapas menggunakan paru-paru. Selanjutnya, alat-alat pernapasan pada manusia dan fungsinya. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Sebelum masuk ke paru-paru, udara yang kita hirup melalui beberapa alur. Perhatikan alur pernapasan pada manusia berikut. Berikut bagian-bagian tubuh yang berperan dalam sistem pernapasan manusia. Berikut bagian-bagian tubuh yang berperan dalam pernapasan serta fungsinya. Hidung berfungsi untuk penyaring debu atau kotoran yang berasal dari udara, penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk memudahkan penyebaran gas dalam tubuh. Trakea atau tenggorokan berfungsi untuk penghubung antara bagian hidung dan paru-paru, penyaringan kembali udara yang masuk dan mengantarkan udara tersebut ke paru-paru.
Paru-paru terdiri dari bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Bronkus adalah dua percabangan dari trakea yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Bronkiolus adalah percabangan bronkus. Alveolus adalah ujung bronkiolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Selanjutnya, proses pernapasan pada manusia. Proses pernapasan pada manusia berbeda saat menghirup udara dan saat mengembuskan udara. Bagaimana proses saat menghirup udara? Pertama, udara masuk melalui hidung. Kedua, udara disaring oleh lendir dan rambut hidung. Ketiga, paru-paru mengembang dan rongga dada membesar. Keempat, gas oksigen diserap oleh alveolus. Bagaimana proses saat mengembuskan udara? Pertama, paru-paru mengempis dan rongga dada kembali ke ukuran semula. Kedua, udara keluar melalui saluran pernapasan. Ketiga, udara yang dikeluarkan mengandung gas karbon dioksida dan uap air. Nah, anak-anak, setelah kalian memperhatikan dan mengamati video pembelajaran tadi, maka kerjakanlah 5 soal mengenai organ pernapasan pada manusia. Silakan ditulis soalnya. Nah, anak-anak, setelah pembelajaran IPA ini nanti kami akan meneruskan ke pembelajaran SPDP, di mana pembelajaran SPDP kali ini adalah mengenal tangga nada diatonis minor. Berikut ini adalah penjelasan tentang tangga nada diatonis minor. Tangga nada diatonis minor memiliki interval atau jarak nada 1,5, 1, 1,5, 1. Tangga nada diatonis minor ada bermacam-macam. Salah satunya adalah nada diatonis minor harmonis. Hingga nada diatonis minor harmonis adalah tangga nada diatonis minor dengan nada ketujuh dinaikkan setengah. Perhatikan tangga nada di bawah ini. Di situ juga ada ciri-ciri tangga nada minor, diantaranya lagunya bersifat sedih, kurang bersemangat, dan melodi lagu biasanya diawali dan diakhiri oleh nada la. Berikut ini adalah contoh dari lagu diatonis minor. Salah satunya adalah lagu Gugur Bunga. Perhatikan baik-baik. Ini adalah notasi lagu Gugur Bunga yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Anak-anak, nanti akan saya putarkan video tentang lagu Gugur Bunga yang dibawakan oleh Petra Beto. Ibu harap kalian bisa mencontohnya dan jangan lupa kirimkan video ketika kalian menyanyi lagu Gugur Bunga. Boleh diiringi oleh musik, juga boleh tidak diiringi oleh musik, terserah kalian. Tetapi ingat, notasi atau menyanyikan lagu Gugur Bunga tersebut harus tepat. Baiklah anak-anak, silahkan mencoba dan mendengarkan lagu Gugur Bunga berikut ini.
Nah, setelah pembelajaran SPDP, kita beralih ke pembelajaran PKN tentang tanggung jawab sebagai warga masyarakat, diantaranya adalah memelihara keamanan dan ketertiban hidup bermasyarakat, yang tidak hanya dapat dilakukan dengan kegiatan siskamling, tetapi juga bisa dilakukan dengan kegiatan lain seperti mematuhi jam belajar masyarakat dan menjaga ketenangan tempat ibadah. Di situ ada bentuk tanggung jawab warga masyarakat, ada 3 hal diantaranya menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, meningkatkan rasa solidaritas sosial, dan menghapuskan tindakan diskriminasi dalam kehidupan bermasyarakat. Perhatikan baik-baik dan resapi teks yang ada dalam layar kalian. Selanjutnya anak-anak, tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari dapat dibiasakan dengan melakukan tindakan positif seperti mewujudkan kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang, menjaga kerukunan dan keakraban antar warga masyarakat, serta memperlancar pembangunan, memupuk sikap saling mencintai dan saling membantu antar warga masyarakat. Nah, anak-anak, untuk penjelasan lebih lengkapnya kalian bisa buka buku siswa kalian pembelajaran 6 serta buku LKS kalian. Oh ya, dengan ini hari ini berakhirlah subtema 1, tema 2 subtema 1. Untuk itu Ibu minta kalian jangan lupa mengerjakan penilaian harian subtema 1 yang ada di LKS. Kerjakan dengan baik sebagai soal latihan untuk mengasah kepandaian kalian dan ketekunan kalian. Berikut ini Ibu berikan soal latihan PKN yang berhubungan dengan materi yang saya berikan tadi. Soalnya tidak banyak, hanya 5. Silakan kalian kerjakan. Jangan lupa ya, tetap mengerjakan penilaian harian subtema 1, tema 2. Saya akhiri sampai sekian dulu. Kita akan ketemu lagi minggu depan di tema 2, subtema 2. Selamat mengerjakan, tetap semangat, jaga kesehatan selalu dan berdoa semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa bersama-sama ketemu di sekolah, di kelas seperti biasanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.